elemen dari Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Peringatan yang diberikan oleh Sayyidina Umar Ibnul Khattab itu rupanya ada gejala-gejala, betul memang benar bahwa pada satu saat Islam ini bukan dihancurkan oleh orang luar, tidak. Kalau musuh dari luar yang anti-Islam semakin hebat dia memukul Islam, 1000 kali Islam akan semakin gagah perkasa. Ya, 10 kali dipukul Islam, 10 kali dia bangkit. Ini sudah dibuktikan dalam sejarah agama Islam. Tetapi Islam bakal hancur terang-terangan atau diam-diam apabila sudah dihancurkan oleh tangan anak-anak Islam sendiri, oleh orang-orang yang mengaku Islam, bicara soal Islam, tapi dia sendiri tidak mengetahui apa-apa tentang Islam. Malahan kadang-kadang dia bukan orang Islam yang baik. Dia berpolemik, dia berdebat, dia mengemukakan pendapat-pendapat yang kadang-kadang cukup tajam, padahal hatinya kosong dari kecintaan terhadap Islam. Padahal dia sama sekali tidak mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Ini yang dimaksud munafik itu. Akan menghancurkan Islam, kata Sayyidina Umar. Debatnya orang munafik dengan menggunakan Quran. Tapi menggunakan Quran dicocok-cocokkan dengan pikirannya sendiri, dengan keinginannya sendiri, tidak memasuki patokan atau peraturan-peraturan istidlal, mengambil dalil lewat Quran itu. Ini kalau nyawan maaf sambil ngenom kolan kuda ini apa tuh sehat nih, yang kolang saja. Dimen oneng kola pada catatan nggak? Pondok pesantren saya ikut ini waktu itu, yaitu ada seminar pondok pesantren seluruh Indonesia. Di dalam seminar itu, ini tahun berapa ini? Tahun 1965 Juli di Yogyakarta. Saya kebetulan ikut. Di dalam seminar pondok pesantren itu saya mencatat ini, bahwa fungsi tugas pondok pesantren pada umumnya, satu, belajar agama Islam dari sumber yang otentik, yang tadi itu. Kecuali belajar agama Islam, kedua, memahami ajaran-ajaran, hikmah-hikmah, latar belakang dari ajaran-ajaran itu. Yang ketiga, ada pondok pesantren yang menyediakan fak-fak atau fan-fan ilmu agama secara khusus, memberi kesempatan memperdalam beberapa fak-fak ilmu agama Islam. Ada yang memperdalam ilmu alat, nahwu sorof dan sebagainya. Ada yang memperdalam fikih, ada yang memperdalam tafsir dan sebagainya. Pondok pesantren mempunyai fungsi mengolah dan mengembangkan pandangan hidup Islami, mengolah
dan mengembangkan pandangan hidup Islami. Pondok pesantren mempunyai misi, mempunyai tugas pokok selain tadi, yaitu mendidik kepribadian muslim sebagai kader-kader untuk masa depan. Mendidik kepribadian. Karena itu pondok tidak hanya mengajar saja, tapi segi ibadahnya, segi wiridnya, segi moco yasinnya, segi dibaannya, segi pujian-pujiannya, itu kelihatannya sambil lalu, kelihatannya tidak ada artinya. Dan justru itu yang menimbulkan sfir, menimbulkan suasana keagamaan. Orang yang hidup di bawah dengingan azan setiap 5 waktu, wirid, pujian, bacaan Quran, mau tidak mau anak ini mendapat pengaruh sugesti dari suasana itu. Sampai sekarang ini ada ini pondok yang khusus, yaitu pondok pesantren mana itu Jawa Barat itu, Suralaya. Di pondok pesantren Suralaya ini khusus menerima pemuda-pemuda yang sudah orang tuanya sudah angkat tangan, tak kelar. Kocak budu lah karena pinter kebi, sekolahnya lah tinggi kebi. Satu mending ku kelakon ampun tak matur dari itu. Salsal alias mursal. Mana yang mendem-mendem, mana yang tukang ganggu gadis, malah istrinya orang diganggu. Mungkin mengkaki ngoden nih kejadian. Kita agabin nih. Narkotik, tukang main, walhasil ekor raja ampun tak sanggup orang tua anak kamu. Akhirnya pondok ini Suralaya ini menyediakan, ayo bagi sini anak seler-meler itu, kayak di sini. Ya lampai nih kalau di Jakarta itu loh, teman anak-anak yang cross boy itu, gomblo, oh yang suka ber senegal guys. Mbak Epon supaya berdalam lebih jahit. Napa lalu dikasih wejangan? Apa dikasih nasihat? Enggak. Apa dikasih kuliah? Terus itu guru di kuliah. Pemuda-pemuda itu bodoh si mahasiswa. Nggak perlu pidato. Berdalam lebih jahit. Surat saja. Surat saja. Kusepu saja gurda. Montar lagi heran. Malah sebuah. Jadi biasanya si bangkong jam 8 bareng ning pondok kepeksa. Ini parah nih kayak ini. Coba diteret. Seret di on-laon. Cok, kekepi, kebel. Nah, semari sembahyang. Dah oleh. Assalamualaikum, terus belayu dah. Berit. Dikasih bacaan-bacaan. Sampai seringnya betul. Sore mulai soku sampai seringnya metu, surah hidup melulus ini. Tapi mereka pas esoro pokok latihan melulus. Akhirnya oleh telah bulan, pas sadar nak-anak. Tak ada keluar dari pondok tak ada 6 bulan, beres tanda narkotik, tanda ganja, tanda mabuk-mabuk. Ini sekarang jadi perhatian nih kan. Beda apa ada bodoh gitu. Ya memang itu namanya bodoh. Bisa ada bodoh di asrama ya itu. Kalau di pondok bukan hanya belajar, tapi justru pengamalan, penghayatan, mengamalaki perintah debu-debu, sembahyang, wirid dan sebagainya. Jalan aja. Ngulur ini orang kan tadi. Mana pamelernya nak-anak mentah montuk dia
Mari sepuh saya ngaban. Toleh teng itu gitu. Mon benda sekeluar ya Allah gitu. Nanti dulu sampai metu serngingi. Nekit mon serngingi metu buruk. Ya tawakkul alaina kalatok letok. Tapi sini kesemerian gini kah? Abangku. Anak-anak dedek di pondok itu memang kalau ini diperhatikan segi agama, pelajarannya dan segi ibadahnya, maka tugas mendidik kepribadian muslim sebagai kader-kader yang akan datang. Ini memang termasuk tugasnya pondok itu. Pondok pesantren harus begitu. Malah nongku-nongku membeda lowongan pekerjaan umpamanya nih kak menjadi pengasuh pondok pesantren ya cek sangat saya pun cek melamar kula nih kula kedung telanjur kula nih kak telanjur jadi kiai padahal kula taruh masih jadi kiai sebab orang jadi kiai nukil pondok lalu berlek popularitas orang. Tapi hukum orang sekian ini suruh imame, suruh ini benting kapolan bagus tadi sengakan kacang biasa tadi bah nongkrong ngabede pikir jalan ya maksud itu gak bisa saya omai surlowi umur kuda apa pakai air madur seladur kalau mudah-mudahan mau jadi kiai nikah bener tak kosong mereka pesok mau betul nah lama nikah coba sampai kalau oling lece bige Kiai Hamid gula tanya ya apa carane kula niki kepingin ngilangi riak niku ngelakoni amal kepingin dilemu wong kula niku kadang-kadang kadung dadi kiai nggih kudu sembahyang sing temenan bertiru ambek santri-santri padahal kula iki beri ikhlas kula beri ikhlas ya Allah Akbar nek maca Fatihah sik digawe-gawe entah lagunya entah makhrajnya itu badai begitu nah ini nggak kula tanya ke Hamid ngilangi wonten niku ya napa carane akhirnya karena riak gak apa-apa sepisan tidur telu petang minggu riak isi-isi bosan kalau nang riak jadi asalnya riak yang kiamin sini kau mau sangkain khosok kita sangkain Allah ya itu mau khosok tapi mana berjalan ke sibit tak senekit musuh goreng nah ini kan pancen nomor riak nih kak tak ikhlas mana pojong ke imam germu-germu kok nyerolo jadi kan matanya bertepak Bismillahirrahmanirrahim sini kan baru saya laku jangan sesat kiai koreng imami apa kurang malah aku nama tengok orang aku kurang enggak MTQ ini kejadian si Hamid terus karena riak, gak apa-apa lakon ya sih konek riak sepisan dino, rong dino, riak telung dino suwi-suwi riak terus akhir bosan bosan riak itu Maulana Badatebu tarkul amal khawfar riak orang tidak berbuat amal tidak sembahyang sunat tidak wiritan karena takut riak karena takut riak jadi tak sembahyang sunat tak ini tak itu menitanya apa kamu kok tidak sembahyang takut riak saya loh, meninggalkan amal karena takut riya ini itu riwayat
Ya itu apa itu riak sombongan itu. Ya Allah, Gusti tak bisa kepak nih. Tak ngelakone karena tak kok riak, kok tak riak. Loh, tapi mundang amal pas riak terus terusan syirik dia. Syirik khafi. Ini macam dia. Maju bentor di tembok. Ini syirik. Kalau sholat amal riya, syirik khafi, syirik tersembunyi. Tapi kalau mundur tidak mengerjakan karena takut riya, keser-keserun, ya itu riya ya. Terus spontannya mantap, jadi adalah lakon. Ini kah nasihat Kiai Hamid nih? Jadi ini ono uang riya oleh sembahyang riya karena gitu. Apa mana ini dari guru, apa mana dari kiai, dari uang sing digugu, ditiru, karena masih riak karena susu ora bosan kok. Bosan yang kepingin dinilai, dilem terus. Susu ini dilem, coba ngetenawan, sampean ono uang. Keluar, tanggapan kokon ngelam sampean. Wah, ngomong sampai macam jempol, sampai udah hebat, sampai itu sarjana, terus saben hari undang orang itu. Kira-kira sampai belum bang tepet loh ya bagus, wah ganteng Pak Anu sampai ayu reti ini pinter anu terus boleh secom. Kita bimba yang dusen kalau benar, akan itu. Tapi man orang macam tak tahu yalem, macam terus yalem, macam biasa. Tapi man yalem terusan, benar. Oh, terus, nih selewah, nyemak oleh jujur aja. Ya, mak sungguin saya ini orang dekat. Ya, orang dekat. Tapi man dekat ongkuat pas sampai setipang raja gini, mbak, busen. Malah sampai terrotak ekonomi oleh saya ini bagaimana ya caranya keluar yang kira-kira orang nggak tahu. Kenapa Pak? Orang saya kalau keluar ada bapak orang ini begini sampai Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah satu waktu itu masuk pasar orang pasar itu jauh lebih yang beli maupun yang jual. Macam semuanya mau salaman di Rasulullah sebasar yang salamanan begitu. Abai kurdam apa tadi tujuh konsum suku terase ayo tetap boleh jual itu pelapa itu jual ayo biasa oh ini aku jujur aku ini aku cuma biasa engkau salaman di langgar kamu di pasar nongko mau kopi buyar sepi kan pasarnya. Nah ini kan orang itu kalau dihormat terusan buset estan. Masa Pak saya kok belum ya sampai mulai hormat orang itu. Coba sampai dihormat orang terus-terusan bos. Malah kadang-kadang sangat ingin mendengar kecaman celah. Enggak pendapatku ya apa ono sing ngarani elek apa ya apa. Wonten ya apa? Pokoknya dinilai sampai lu ngeten. Malah saya panglo orang ini kadang teroleh kali kan. Gula bunun tak anak, gula orang sekalian terpangki. Dulu Presiden Soekarno. Orang gula norok. Orang dar mama apa norok. Gulanya kedek-dekan. Akan mengemukakan pendapat yang gula oneng Bung Karno nanti tidak cocok, mesti marah. Walaupun ngagak seneka, pokok bicaranya itu seneka. Pas jangan Bung Karno, Pak Yai, sampai jangan bicara begitu. Bicara terus terang. Saya jauh lebih menghargai orang yang berani menyatakan kebenaran. Menyatakan sesuatu secara terang-terangan di muka saya daripada orang yang menjilat-jilat, yang ingin dilem, ingin dilus-dilus. Itu namanya anak-anak.
Tapi kalau berani menyatakan, ya asal sopan, asal berjuang. Purnya besar kaki obo. Ampun gue lupa keluar Pak. Ini Pak. Macam itu gue lah. Terang-terangan karena Gestapo di mana 60 berapa kaisa gue lah dapat pelajaran. Jadi pemimpin yang betul-betul pemimpin lebih senang mendengarkan pendapat orang itu secara belak-belakan, baik atau tidak, cocok atau tidak cocok dengan dirinya. Itu pemimpin. Pemimpin kematoro, iya Pak sampean Pak kepai. Iya Pak paduka Tuhan, Pak napa engki ka Tuhan. Bukan pemimpin itu majikan. Itu pemimpin namanya pemimpin mentalnya mental majikan. Bukan pemimpin rakyat, tapi majikan rakyat. Jadi para hadirin, ya itulah antara lain saya melihat fungsi pondok pesantren di samping yang lain-lain juga pondok pesantren katakanlah harus menjadi pengelola dan sentral dakwah. Mau tidak mau tugas dakwah itu pondok pesantren harus bisa memberi bekal kepada anak didiknya. Kamu akan masuk ke masyarakat yang begini. Apa saya kesanggup ini? Kamu harus begini, kamu harus begini. Untuk mendidik dai-dai yang tahu situasi. Selain itu secara umum, pondok pesantren mempunyai fungsi, mempunyai tugas sebagai benteng pertahanan terhadap penetrasi kebudayaan luar yang bertentangan dengan Islam. Benteng pertahanan dari pengaruh-pengaruh negatif dari kebudayaan-kebudayaan yang ada di sekitarnya. Ini betul-betul diperlihatkan dan dibuktikan oleh pondok-pondok zaman Belanda. Cuma belum ke penjajahan, pondok pesantren itu betul-betul ampuh dan kuat. Tidak kena pengaruh Belanda sama sekali. Tapi di sana kiai-kiai yang bodorong celana haram lagi. Haram. Gundulu haram. Oleh ngablek. Cara blek. Oh, cuman kono kayak nggak pidato ki budaya Inggris. Aboy syuting di kiai nak. Kalau kita apa man? Mengaku bahasa kafir. Ke bahasa kafir kan? Oh, bila mereka Masya Allah. Orang Asia tahu le haram dan man tashabbaha biqaumin sedeka. Berhadis segini ke bahwa minhum siapa seronero orang lain dia termasuk golongan situ. Terus Simon Renero kafir. Tibin setiga pernya gini sedeka. Mulai kesimen molan sambian nak anak produk cuman kona cuman belum tulis aduh ampun di orang luar itu apa santri gundikan santri teknik santri bagia santri andu santri nawasaru pokok segala penghinaan bentuk cedana kebetulan nah karena produksi ini tanpa open kadang itu kok goreng guys ada biasa goreng panu napal kawan ya langganan itu sudah cuman konan nikah juga gimen nikah sampai lah anak produk ini punya saya tak bisa nulis Latin ABC dah ngerti itu katanya huruf kafir kan. Oh, masalah kafir ini kan begitu kuat. Tapi alhamdulillah di samping segi-segi negatifnya ada segi positifnya. Kecintaan terhadap agama, kecintaan terhadap tanah air hebat. Nah karena produk itu, belum penjajah itu, bocin ampun, betul ekor langit.
Mongguan itu kan. Kok masih di belut kepatek dulu cok macam waduh. Baik royong. Ini hasilnya diakui oleh pemimpin Dawes Dekker. Ini orang Indo yang nasionalis. Dia mengatakan yang berjasa mempertahankan nasionalisme, patriotisme, kecintaan membela tanah air Indonesia dua, taman siswa dan pondok pesantren. Aku panak-panak, aduh, alhamdulillah, jenis siapa cenderungkuan, neka tapi sumbangannya pondok pesantren tidak boleh diabaikan. Di dalam mempertahankan tanah air ini, siapa yang paling maju? Lihat, di antara patriot-patriot, termasuk anak-anak santri yang kemarin dikatakan gudikan. Itu sih, ogo kapten, ngeben apa? Ngeben apa cuma ngibare? Ogo kapten, sambil nebus-nebus saya. Alhamdulillah para hadirin. Kita lihat tidak salah betul atau tidak salah seluruhnya, pondok dulu itu mengurung dirinya, tidak membuka pintunya untuk dunia luar, sekalipun ada akibatnya yang tidak positif. Yang penting sekarang pondok pesantren punya tugas melakukan transformasi kultural secara total. Ini ketahuan nih gue, boleh cuma macet tuh, apa kan juga transformasi secara total. Lepas kena anak mari ini kebun, gue termasuk rengkona. Tapi gue mencatat, ini tugas yang paling pokok bagi pondok pesantren sekarang, harus sanggup melakukan transformasi kultural secara total. Wah, ini membutuhkan penjelasan sendiri. Ampun para hadirin, gula cuma sekedar nyatet beberapa hal yang perlu. Pas boleh kata-kata ulama, nega. Kata ulama itu sekarang ini mengalami macam-macam pengertian. Nah, nega, bodoh sing otak. Apa ulama itu dari ilmu? Ilmu itu ngerti. Pokoknya satu, gua ngerti bengkel ulama. Iya, ulama bikil. Iya, itu ada sesurat kapur, majalah apa. Itu apa itu? Bukan ulama-ulama apa itu pengertian konak. Ulama itu sarjana semua ulama. Itu ulama apa itu? Teknik. Itu ulama kesehatan. Itu ulama pertanian. Itu ulama tapai. Cuma ahli kebun tapai, ya ulama tapai. Nih kita ngeliat ya saiki kok malah macam-macam ini. Padahal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tegas memberikan pengertian yang ketat. Yang namanya ulama warasatul anbiya. Al ulama'u warasatul anbiya. Yang mewarisi, yang meneruskan tugas Nabi itu ulama. Nah, apa? Marisi nopo? Kanjeng Nabi tidak meninggalkan warisan kekayaan, tidak. Yang diwariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada 4. Warisa aqwalan Nabi, mewarisi debu-debu Kanjeng Nabi, hadisnya Kanjeng Nabi, dawuh-dawuh ilmu lewat ucapan-ucapan Nabi itu yang diwarisi oleh ulama. 2. Warisa af'alahu min siyamihi wa qiyamihi wa mujahadati, mewarisi perbuatan, amalan-amalan Nabi. Apa amalan? Sembayangi, posoni, qiyamul lail, mujahadah, itu semua harus diwarisi oleh kiai kalau mau mengaku kiai atau ulama. Nomor 3, ini sebenarnya wa warisa akhlaquhu min zuhdin
wa wara, wa khauf, wa raja, wa sabr, wa hilm, wa mahabbah, wa ma'arifah. Mewarisi akhlak dan batin daripada Nabi. Apa isinya? Mentalnya Nabi, akhlaknya Nabi. Oh, ini sebenarnya wara, taqwallah, raja, sabar, ketabahan, mahabbah, ma'rifah kepada Allah. Oh, ini tasawuf nih, tasawuf. Sanggupnya mewarisi itu. Boleh, saya nomor 4. Wa warisa da'watahu wa jihadahu. Mewarisi dakwahnya. Nabi itu dai besar, dai agung, berdakwah dengan segala macam caranya. Dan dimana perlu perang, Gusti Kanjeng Nabi ini kecil sampuraki orang sepo sela tak kelar jeng aku leni kan. Kanjeng Nabi itu pangkas naik kuda di medan perang paling depan. Semangat perjuangan, semangat peperangan, membela kebenaran itu luar biasa. Ini harus diwarisi. Untuk kang tapai benar ulama kan, siapa cuma apa yang melulu. Ulama itu harus warasatul anbiya. Itu karena itu ulama ini kembali macam. Ada ulama yang hanya mewarisi aqwalahu. Dia mengajar ahli hadis, ahli hukum, ahli pelajaran-pelajaran dari Nabi. Ini mewarisi ilmu namanya. Ada yang kiai itu ada. Kalau mengajar tidak pinter, tak pakai alim, tapi Masya Allah, ahli pasar, ahli ibadah, tahajud, tekun. Dia mewarisi af'alahu. Dia paling tidak mewarisi apanya? Perbuatan Nabi, ahli pasar, ahli tahajud, ahli moto Quran, ahli. Ini ilmunya tidak sepira itu. Ada yang begitu. Ada lagi yang mewakili dakwahnya. Ya, salam, dakwah pidato, ada dakwah macam-macam. Itu namanya mewarisi dakwahnya. Ada yang jadi abdi. Dia membela kebenaran, dia membela tanah air. Dia mewarisi itu. Ya, mewarisi segi itunya. Ya. Jadi para hadirin, oleh karena itu pengertian ulama ini jangan menjadi kabur atau dikaburkan. Kemudian tentang pondok, ada yang saya ingin catat di sini sebagai hasil seminar pondok pesantren itu tahun berapa tadi itu? 60 berapa? 65. Yaitu pondok pesantren itu mempunyai 5 ciri khas. Nah, ini. 1, jiwa keikhlasan, sepi ing pamrih, tidak karena didorong oleh keinginan memperoleh keuntungan tertentu, semata-mata karena dan untuk ibadah. Ini semangat ini yang ditanam di pondok. Terus jiwa ini meliputi suasana kiai dalam mengajar, suasana para santri dalam belajar, lurah pondok, pengurus pondok dalam membantu atau asistensi, segala gerak-gerik dalam pondok pesantren berjalan dalam suasana keikhlasan. Dengan demikian terdapatlah suasana hidup yang harmonis antara kiai yang disegani dan santri yang taat. 1. 2, jiwa kesederhanaan. Kehidupan dalam pondok diliputi suasana kesederhanaan tetapi agung. Sederhana bukan berarti pasif, nerimo, menyerah, tetapi
Sederhana dalam arti mengandung unsur-unsur kekuatan dan ketabahan hati dalam menghadapi segala kesulitan. Ini yang dididik di pondok. Di balik kesederhanaan, anak-anak pondok itu terpancar jiwa yang besar, maju terus, pantang mundur. Atau kalau cara dulu rawi-rawi rantas, malang-malang putung. Napa kemudian bicara Madura tahun yang dulu? Cara Madura dalam begini, pokoknya yang menghalang diterjang, yang melintang ditendang. Oh, napa bicara Madura ini kak? Bener kamu, bener. Nah, ini kak, semangat pondok dalam kesederhanaannya itu terdidik apapun. Mau cuma bilang kau ngakan nanti nyari kaji didik dulu. Nyari cukup mancing gelut. Oh, palsu tubuh orang. Tedung gue banyak mancang gula sampean. Plesteran, weluyulan, kadang mabuiler. Sampean mau detik takuan sampean kalau hidup ala kota besar pasti akan apa tuh senikah. Uyulan kamar ciut. Berapa kamar ini isinya? 15. Yang situ pelulikur. Oh, tak ada kebesaran nikah. Nah, nikah yang kedua. Ketiga, maka dengan itu jiwa kesanggupan menolong diri sendiri atau berdikari itu dengan sendirinya tertanam bagi anak-anak pondok. Nikah boleh pengeding anak pondok nih kan biru. Mak tahu bahwa anak pondok ini saya ngajak jadi manja kamu. Dokter mah minta ini minta kasur, minta ini, aduh, tak berat kemudian untuk, ya. Kesanggupan menolong diri sendiri, betul. Itu maka itu bisa pada saja aja. Nyorok lain aja. Nabi saya dewe, ikut nanu tembel dewe, umban dewe. Mereka semangatlah yang ketiga. Keempat, jiwa ukhuwah diniyah yang demokratis. Jiwa ukhuwah diniyah yang demokratis antara para santri. Kehidupan di pondok pesantren diliputi suasana persaudaraan yang akrab, suasana persatuan dan gotong royong, sehingga segala kesenangan dirasakan bersama dan segala kesulitan dapat diatasi bersama. Ini kan yang ditanam di pondok-pondok. Ini ciri khas dari pondok. Lalu yang kelima, jiwa bebas. Cuma jiwa bebas kadang telanjur, boh, tengkanau, bodoh tamu itu, bebas tadi kan. Jiwa bebas ini dalam arti yang positif, bebas dalam berpikir dan berbuat, bebas dalam menentukan nasib sendiri, saya mau jadi apa, bebas dalam memilih jalan hidup di dalam masyarakat kelak bagi para santri, berjiwa besar dan optimis dalam menghadapi kehidupan. Kebebasan itu bahkan sampai kepada bebas dari pengaruh-pengaruh asing kolonial. Nah, ini yang saya terangkan tadi. Cuma dalam kebebasan ini memang kadang-kadang ada unsur negatif, yaitu kebebasan yang disalahgunakan. Ini bodoh produk nih, mau bodoh anak-anak tamat oleh kiriman kalah, kita tolak di kamar, anak-anak bingung. Hasil bebas yang tidak terpimpin itu sampai kadang-kadang bodoh tamu ini kak. Oh, sampai cari apa? Oh, cari oh, mari. Bahasa kolesi kan ya. Ya Allah, ini kok mau cuma nambah tapi sampai saya kunci. Mereka nakal nih mana. Jadi bebas dalam arti terpimpin. Para hadirin, begitulah sedikit saya menyinggung tentang pengertian ulama pondok pesantren dan misinya.
Para hadirin kula kadintoh keleresan akhir-akhir menikah kula rok-norok nika bunyak orang-orang luar malah berdes kantor dateng atanya menjanakan makin wawancara atau interview. Ya apa pandangan kiai? Kula terus terang banget. Di sini saya menyatakan bahwa kadang-kadang orang itu bersikap a priori, bersikap radikal, bersikap spontan. Itu sebabnya menurut saya ada 3. Bodoh orang radikal malah ekstrem. Itu 1 karena kondisinya orang itu, kondisi. Bagaimana orang yang putus asa, orang yang kecewa, orang yang kemarin itu jadi pemimpin sekarang jadi terpimpin, dulu berkuasa sekarang tidak berkuasa, anyel tok, kondisinya sudah sumpah tok, mencara orang nih orang abang punya orang tengah, tak sebelum mengamuk ketok nih orang. Ini namanya orang radikal karena kondisinya. Ada itu. Orang radikal, tanya, kontak, terdekat, sini sendiri punya orang radikal, atau kecewa dia, di dalam perjuangan dia kecewa, atau gagal, tidak berhasil, atau dia tuh melihat orang yang berkuasa itu sakit hati dia, apa kok dia yang kuasa, kenapa tidak saya? Saya berarti saya dekat. Mata konten dan drama kebibi baik. Ini kondisinya pun berlain. Ini kan contoh karang beloi ketika kondisinya itu 1. Ada orang radikal keras, malah jadi ekstrim, bukan karena kondisi, karena situasi di sekelilingnya. Dia melihat pengangguran, dia melihat tidak ada demokrasi. Dia melihat tidak ada keadilan. Ini dia sompok. Apa sih kawan? Karena situasinya membuat matang orang untuk menjadi radikal. Ada faktor-faktor ini dari sekelilingnya. Ya apa ini? Ya apa ini? Ya apa ini? Sini kalau gregetan doa ini. Ini kan namanya radikal. Karena situasi di sekelilingnya yang dianggap tidak adil. Ada. Pas boleh yang ketiga. Orang radikal karena ajarannya. Karena ajaran. Ini menurut ajaran saya harus diganya. Umpamanya nggak PKI. Orang masalah pun kedua. Kalau dia menjadi PKI mesti dia 1 minggu. Kenapa? Karena dia memang diajari menurut ajarannya. Seperti ini Khomeini ini Iran, itu Syiah itu bukan karena apanya, ajarannya memang ada ajarannya yang keras, tidak boleh kompromi, tidak boleh menyerah, tidak boleh ini itu. Kalau perlu mati. Semakin beda dengan pemuda-pemuda yang dikirim berjibaku barisan apa itu? Kamikaze, apa itu? Jepang itu. Kepulauan bom, bom kok, perahu itu, sebom. Sebenarnya kan udah masih umur 23 tahun, dia diberi indoktrinasi, diberi ajaran syahid dan wajib menjalankan perintah imam. Kalau imam yang memerintahkan wajib, kalau tidak kafir. Coba, ini ajaran nih kan. Iman terhadap imam termasuk iman. Jadi pemimpin menurut Syiah nih kan, abu, ini ketaruh nak kafir. Montak majalan perintah nak kafir dia, halal dibunuh. Jadi anak-anak itu tertek bodoh gedung kedutaan besar Amerika Serikat BDE Beirut yang terakhir
coba balik. Oh, ini apa betul di lecer. Tapi gedung kantornya. Nah, ini ajaran, karena ajaran. PKI sekarang. Muntah percaya sampean nggak gini. Kulo tibean di kancane. Bila nih anak-anak